Yaitu keduanya taklif, bulugh dan akal ini adalah syarat untuk wajibnya ibadah. Ya. Jadi ada syarat itu, ada syarat wajib, ada syarat sah, beda. Ya. Syarat wajib, syarat sah itu beda. Nah, syarat wajibnya ibadah adalah yaitu bulugh dan akal. Itu berakal dan balik. Wat tamyizu syartun li sihhatiha. Adapun tamyiz itu adalah syarat sah. Nah, beda. Kalau syarat wajib itu balik dan berakal. Jadi kalau syarat sah itu hanya tamyiz, tamyizun, ya. Artinya apa? Ketika seorang belum balik dan juga belum berakal, tapi sekedar tamyiz saja, dia ibadahnya sudah sah. Contohnya bagaimana? Itu anak-anak kecil yang belum balik dan belum berakal, tapi dia sudah tamyiz, yaitu sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Jika ditanya sudah bisa menjawab. Jika sholat dia nggak lari-lari, maka sholatnya sah. Sholatnya sah, ya. Maka ya kurang tepat kalau ada anak-anak, ya, dia datang awal lalu dia di soft pertama sedangkan dia sudah tamyiz diusir. Ini kurang tepat. Ya. Mungkin umur 8, 10 tahun padahal dia sholatnya sudah tenang, ya, khusyuk sholatnya misalkan. Gara-gara kecil, apalagi gara-gara belum sunat terus diusir. Ini kurang tepat. Ya, jangankan umur 8, 10 tahun. Para sahabat umur 6 tahun sudah jadi imam sholat. Jadi patokannya bukan umur, tapi apa? Tamyizun. Tamyiz, bisa membedakan baik dan benar. Kalau sholat bisa tenang dia, nggak lari-lari dia, ya, nggak ngobrol sendiri ketika sholat, itu sudah layak untuk boleh di soft pertama. Bahkan kalaupun dia hafalannya banyak misalkan, bacanya bagus, dan yang tua-tua ini nggak bagus misalkan hafalannya sedikit, maka dia boleh jadi imam dan lebih berat jadi imam. Karena imam itu aqra'ukum, yang paling bagus bacaannya dan paling banyak hafalannya. Bukan paling tua, bukan. Ya, bukan paling tua. Walaupun sudah tua, kalau bacaannya masih ada yang salah dan yang muda lebih bagus, maka yang muda. Bahkan yang lebih kecil sekalipun. Itu sahabat Salamah radhiyallahu anhu. Waktu itu beliau 6 tahun. Sedangkan tetangganya, bapaknya belum ada yang sebanyak dia Qur'annya dan sebagus dia Qur'annya. Ya, maka dia jadi imam. Jadi tamyiz syartun li sihhatiha. Tamyiz itu adalah syarat untuk keabsahan sebuah ibadah. Illal hajja wal umrah, kecuali haji dan umrah. Artinya ibadah haji dan umrah, anak kecil belum balik, belum berakal dan belum tamyiz sekalipun, itu sudah sah hajinya dan umrahnya. Maksudnya gimana? Antum bawa balita misalkan, ya, bawa balita, ya, bawa balita mungkin masih yang ngompol, masih segala macamnya. Antum bawa haji ataupun umrah, maka hajinya sah dan antum dapat pahala. Masya Allah, ya, masya Allah. Kecuali haji dan umrah, karena ada dalilnya. Wa yushtaratu li sihhati tasarrufi at-taklif war rushd. Adapun disyaratkan, ini syarat sah untuk tasarruf. Jadi syarat sah untuk ibadah dan tasarruf beda. Adapun yushtaratu li sihhati tasarruf, dan disyaratkan keabsahan tasarruf itu taklif plus ar-rushd. Selain taklif itu ar-rushd, rasyid gitu. Kalau kita bilang rasyid. Tasarruf itu apa? Tasarruf itu adalah menggunakan harta untuk bisnis, untuk muamalah, ya. Itu syaratnya selain taklif harus ar-rushd. Rushd ini cerdas. Dalam artian bukan cerdas IQ-nya harus 500 misalkan, enggak. Tapi dia paham uang ini, ya kan, ketika aku gunakan untuk ini, diputar ini, jual beli bisnis, itu dia paham betul resikonya apa. Ya, resikonya apa.
Kalau dia belum rusyd, belum cerdas masalah ini, belum paham masalah ini, itu haram, tidak boleh. Artinya tasarrufnya itu batal dan lawan dari, kalau dia jual beli berarti penjual dan pembeli itu harus mengembalikan. Misalkan dia sudah balik, sudah berakal, tapi bodoh dia, nggak tahu. Contohnya apa? Misalkan dia harga pasar dan harga pengambilan, harga ini nggak paham dia, apa itu maksudnya modal, apa itu artinya untung, nggak. Ya udah, jual beli. Modal 1 juta dapat 500.000, jadi rugi berapa? 500.000. Maka ketika seperti ini boleh minta, ini orang ini nggak bisa bang, mohon maaf, ini orang ini nggak bisa jual beli bang, jangan bang, balikkan bang, nggak sah. Boleh, ya boleh. Sebenarnya ada lagi di sini ada yang kurang. Lalu beliau mengatakan, wa yushtaratu li sihhati tabarru at-taklif war-rushd wal-milk. Adapun tabarru, jadi muamalah ini banyak ya. Ada tasarruf, ada tabarru. Kalau tabarru itu selain taklif plus ar-rushd plus lagi al-milku. Ya, selain dia harus taklif, dia harus cerdas, ar-rushd dan al-milku. Al-milku itu memiliki harta tersebut. Kalau tasarruf tidak memiliki boleh. Artinya misalkan memperdagangkan harta seorang, harta bosnya, harta tetangganya, ya, muamalah atau musyarakah boleh. Tapi kalau tabarru itu selain dua, taklif dan ar-rushdu, itu wal milku. Tambahi lagi wal milku. Wal milku itu adalah kepemilikan. Jadi enggak boleh kita tabarru itu adalah membelanjakan harta tanpa mengharap keuntungan. Contohnya apa? Sedekah, belanja di akhirat kan gitu ya, untuk akhirat. Sedekah, infak, memberikan wakaf, itu enggak boleh kecuali milik sendiri. Jadi enggak boleh misalkan dia ketua yayasan, ya, ketua yayasan, pegang duit banyak, aku sedekah nih dari uang yayasan, boleh enggak? Enggak boleh, enggak boleh. Itu bukan uang antum, itu uang umat, enggak boleh antum sedekahkan, apalagi dimakan sendiri, itu lebih zalim lagi, ya. Sedangkan untuk sedekah saja, untuk infak saja enggak boleh, haram, bukan hak antum itu, ya, bukan hak antum, ya, apalagi dimakan sendiri, naudzubillah. Baik, itu adalah matan daripada kaidah yang ketujuh. Saya ulangi, at-taklifu wa huwal bulughu wal aqlu syartun li wujubil ibadat والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد ويشترط لصحة التبرع التكليف والرشد والملك. Dalilnya kata beliau hafizahullah taala, Syekh Khalid hafizahullah taala, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal rufi'al qalamu an salasah. Pena itu diangkat dari 3 orang. Maksudnya pena diangkat, tidak ditulis dosa, ya, tidak ditulis dosa. Anin naimi hatta yastaiqid, dari seorang yang tidur sampai dia bangun. Artinya orang kalau tidur dia melakukan sesuatu, ya, maka dia tidak berdosa. Wa anil mubtala hatta yabra'a, dan orang yang gila sampai dia sembuh. Wa anis sabiyi hatta yakbur, dan dari seorang anak sampai dia dewasa, maksudnya balik dan berakal. Wa dalilu ala ishtirati tamyizi li sihhatil ibadah, yang di atas tadi adalah dalil tentang taklif, ya, pembebanan syariat dan dosa. Adapun dalil tentang ishtirat tamyiz li sihhatil ibadah, dalil tentang pensyaratan tamyiz tentang keabsahan ibadah adalah hadis Amr ibni Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah
wa huwa abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian itu salat dan dia adalah anak yang berumur 7 tahun. Ketika dia berumur 7 tahun. Syahidnya adalah umur 7 tahun. Kenapa? Karena umur 7 tahun itu kebanyakan anak-anak itu sudah tamyiz. Nabi tidak memerintahkan umur 5 tahun, 4 tahun, tidak. Karena kebanyakan 4 tahun, 5 tahun masih main-main. Tidak paham sholat itu harus tenang. Tidak paham sholat itu kalau ngomong sendiri ganggu kawannya. Enggak paham. Tapi kalau dia sudah 7 tahun rata-rata. Jadi 7 di sini bukan pembatasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia adalah sebagai kebanyakan. Kondisi kebanyakan kaum muslimin. Umur 7 itu sudah bisa diajak ke masjid dan yang lain. Karena dalil yang lain menunjukkan bahwasanya umur 6 tahun bisa. Yaitu Ibnu Abbas dan juga Salamah radhiyallahu anhu. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'asharun wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pukullah mereka ketika dia sudah umur 10. Artinya kalau umur 10 masih juga belum mau sholat, maka harus dipukul. Ya, agak tegas sedikit. Pertama perintah dulu, ayo sholat deh. Tapi enggak terlalu tegas sekali. Contohnya misalkan dia ayo sholat deh, tapi dia masih tidur, pulas banget, misalkan dia sakit, misalkan, ya sudah enggak apa-apa. Kasih rukhsah. Ya. Umur 10, ini agak tegas sedikit. Suruh sholat enggak mau pukul. Jangan dimanja terus. Nanti yang repot nanti ketika dia dewasa besar. Kita yang dibikin repot. Bagus kita repot di awal, nanti dewasa kita menikmati hasilnya. Itu dia. Betapa banyak ya anak-anak muda sekarang yang brutal, yang salah pergaulan gara-gara awalnya dia tidak diajari. Awalnya tidak diajari bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa yang benar, bagaimana bermuamalah dengan orang tuanya, wajibnya birrul walidain dan seterusnya. Maka sehingga ketika dia mulai SMP ya, ketemu pula kawan-kawan pergaulan yang tidak benar. SMA, naudzubillah, ya seks bebas dan yang lain, naudzubillah. Ini musibah besar yang sekarang ini banyak melanda kaum muslimin. Gara-gara dia tidak peduli pendidikan di awal umur ketika dia masih 7-10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka ketika sudah umur 10 tahun tadi di tempat tidur. Enggak boleh campur lagi. Kalau sudah 10 tahun jangan sampai mereka tidur bareng. Ya kalau bisa pun sebelum itu pisah. Kalaupun terpaksa satu kamar jangan satu ranjang. Pisahkan antara laki dan perempuan. Ya, begitu dia. Ketika sudah dua-duanya ya, sudah 10 tahun lebih. Tapi kalau bisa kakaknya sudah dewasa, lalu adiknya masih di bawah 10 tahun, enggak masalah. Insyaallah enggak masalah. Tapi tetap usahakan pisah ranjang. Jangan satu. Ajarkan mereka laki-laki dan perempuan tidak sama. Ya, tidak sama. Ketika tidur suruh pisah. Ya. Tentu kalau misalkan lagi main-main ya enggak masalah. Lagi main-main misalkan satu kursi, satu sofa, ngobrol enggak masalah. Ketika sama saudari atau saudaranya. Ini adalah ketika tidur. Fil madaji' ketika tidur. Wa fi hadhihi al-qaidah masail, dan dalam kaidah ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, at-taklif wa huwa al-bulugh wal 'aqlu syartun li wujubil ibadat. Taklif yaitu balik dan berakal adalah syarat wajibnya ibadat. Taklif lughatan, secara bahasa taklif adalah hamlu syai' ala masyaqqah, yaitu dia menanggung kesulitan. Secara bahasa sudah diberikan tanggungan kesulitan secara bahasa. Adapun secara istilah, man jama'a baina wasfail bulughi wal aqli, yaitu orang yang sudah mempunyai dua sifat, yaitu balik dan berakal. Itu secara
secara istilah atau secara syar'i. Na'khudhu min hada, kita mengambil pelajaran dari hal ini, annal majnun was-sabi ghairu mukallifin. Adapun yaitu orang yang gila dan orang anak kecil bukanlah orang yang taklif, bukan mukallaf ya, belum mukallaf. Wa amma zakah, adapun zakat, wa qiyamul mutallafat, dan harga dari kerusakan, wa urushul jinayat, dan harga daripada perbuatan jinayat, fatajibu 'ala as-saghiri wal majnuni idza lam tablugh sulusudiyah. Pengecualian yaitu zakat, lalu ketika dia merusakkan barang orang, lalu ketika dia berbuat jinayat, misalkan membunuh orang tidak sengaja atau memotong tangan orang dan yang lainnya, fatajib, maka ini wajib untuk mengganti, baik itu anak kecil maupun orang gila, ya, tetap mengganti, ya. Jika apa? Jika lam tablugh sulusudiyat, jika dia kehilangan atau kerusakan tersebut dendanya tidak mencapai sepertiga diyat. Sepertiga diyat. Apa pula itu sepertiga diyat? Apa bang? Diyat apa bang? Kalau ini sepertiga, kalau sempurna berarti maksudnya gimana? Wallahu a'lam. Bagus. Maksudnya itu sepertiga dari diyat yang kamil, yang sempurna. Diyat yang kamil, yang sempurna itu 100 ekor unta. Ya. Kalau untanya harga 50 juta, berarti kalau 100 ekor berapa, Bang? 5 M. Ya, itu diyat yang kamil, yaitu diyat pembunuhan. Misalkan antum enggak sengaja bunuh orang di Saudi sana, kan ada tuh pembantu misalkan enggak sengaja bunuh tuannya, diyatnya adalah 5 M. Karena diyat kamil 100 ekor unta. Kalau misalkan masih harganya 50 juta. Kalau 100 juta berarti 10 M. Zaman dulu kali pernah ada itu ya, 4 M. Karena memang sekitar 40 juta. Kalau enggak sengaja, kalau enggak dimaafkan. Nah, kalau si saghir ini anak kecil, majnun, ya orang gila, enggak sengaja dia membunuh orang atau memotong tangan orang, ya, maka dilihat ketika diyatnya itu sulusud diyat, sepertiga diyat ke bawah, maka itu dari hartanya sendiri dia harus menanggung. Misalkan si majnun punya warisan dari orang tuanya, atau orang anak kecil ini punya warisan dari orang tuanya, ya, maka dari situ dia diambilkan. Tapi kalau ia belum sulusud diyat atau lebih, yaitu kalau 100 ekor unta sepertiganya berarti 33 ya ekor atau lebih, maka ini ditanggung oleh keluarganya, ailah, ya, ditanggung oleh aqilah, ya. Fa in balagat sulusud diyat fa ala aqilatiha wa qad taqaddama bainu hadha mufassalan fi asbab at-takhfif wa dalilu dzalik. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau ini walaupun kecil, walaupun gila, belum balik tetap menanggung, ya, zakat. Tapi kalau zakat, contohnya zakat mal atau zakat apa ya, dari harta dia sendiri. Tapi kalau zakat fitrah dari harta bapaknya. Dalilnya dari Quran, qauluhu wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin tersalah, maksudnya enggak sengaja, fatahriru raqabatin mu'minah, maka dia wajib membebaskan seorang budak, ya, wadiyatun musallamah, dan membayar diyat ila ahlihi, kepada keluarganya, illa an yasaddaqu, kecuali dia dimaafkan. Punya saya putus bang, punya bang lanjut terus, masya Allah. Padahal sama-sama Telkomsel ya. Iya, punya tuh Telkomsel. Oh, M3 malah. Pantas, beda. Baik, lanjut ya. Wa minas sunnah, dan dalil dari sunnah, qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala
ittajiru fi amwalil yatama. Ya, putarkanlah harta anak-anak yatim buat berdagang kayak atau bisnis kayak yang lainnya. La ta'kuluha az-zakah, agar tidak habis dimakan zakat. Artinya anak-anak yatim pun masih yatim, berarti belum balik dia, itu tetap wajib zakat. Ya, seperti itu. Wa li'anna hadzal asya' tata'allaqu bil mal dunal badan. Karena hal ini itu berkaitan dengan harta, bukan badan seseorang. Udah besar, udah kecil, masih kecil, ya, waras ataupun gila, ini berkaitan dengan hartanya, bukan berkaitan dengan orangnya. Waqad sabaqa bayanu dzalika mufassalan fi asbab takhfifi tahta qaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Dan ini sudah dijelaskan di bab masyaqqah tajlibut taysir, di bab-bab yang telah berlalu. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, at-tamyiz syartun li sihhatil ibadah. Tamyiz itu adalah syarat untuk keabsahan ibadah. Tamyiz secara bahasa itu at-tafriq bainal asya', yaitu bisa membedakan antara dua hal, yaitu baik buruk dan yang lain. Wa tamyizu istilahan, secara istilah, ikhtalafal ulama'u rahimahumullahu fihi. Para ulama ikhtilaf apa arti daripada tamyiz tersebut. Ar-ra'yul awwal, ya. Pendapat yang pertama, wa huwal masyhuru minal madhab, dan itu adalah pendapat yang masyhur dalam madhab, annahu man balagha sab'a sanawat, yaitu dia adalah yang mencapai 7 tahun. Li hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu as-sabiq, berdasarkan hadis Abdullah bin Amr, itu muru auladakum, ya, as-salah wa huwa abna'us sab'a, itu perintahkanlah anakmu untuk salat ketika dia umur 7. Wa ra'yu tsani, adapun pendapat yang kedua, anna tamyiza la yuhaddu bis-sinni, innama yuhaddu bil hal. Tamyiz itu tidak dibatasi dengan umur, tapi dibatasi dengan keadaan. Ini yang lebih benar. Faman fahimal khitab wa raddal jawab fahuwa al-mumayyiz. Barang siapa yang bisa diajak bicara, ya, ketika diajak bicara nyambung, ya, bisa menjawab dengan baik, maka itu sudah tamyiz. Ya, itu sudah tamyiz. Listiqaqil kalimah, ya, dikarenakan inilah yang terkandung dalam kalimat tamyiz, yaitu membedakan dua hal. Fa inna tamyiza ma'nahu at-tafriq, karena tamyiz itu maknanya adalah tafriq, yaitu membedakan bainal asya'i, antara hal-hal secara bahasa. Fama dama annahu asbaha al-an yufarriqu bainal dharri wan nafi', ya'rifu wa yafhamu famumayyizun wa hadha huwal aqrab. Ya. Maka selama dia bisa membedakan antara yang mudarat dan yang bermanfaat, dan mengetahui dan memahami, maka dia adalah mumayyiz, ya, sudah tamyiz. Wa hadha huwal aqrab, dan ini adalah yang lebih dekat kepada kebenaran. Wa amma qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'us sab'i sinin. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintahkanlah salat ketika 7 tahun, maka ini fa innahum mahmulun 'alal ghalib, maka ini adalah dibawakan, difahami bahasanya itu secara ghalibnya, secara umumnya 7 tahun. Namun tidak wajib harus 7 tahun tamyiz itu. Wa yustasna min dzalikal hajju wal umratu li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan dikecualikan tamyiz itu adalah untuk umrah dan haji. Maksudnya walaupun belum tamyiz, maka dia sudah sah. Dalilnya adalah, ya, rafa'at imra'atun sabiyan laha. Ya Rasulullah, ada seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa seorang anak kecil. Wahai Rasulullah, alihada hajjun, apakah anak kecil ini, balita ini, dia hajinya sah? Qala na'am walaki ajrun.
Betul. Dia sah dan nanti kamu ibunya dapat pahala juga. Al-mas'alatu salisa, masalah yang ketiga, yushtaratu li sihhati at-tasarrufi at-taklif war-rushd. Al-muradu bit-tasarrufi huna insya'ul 'uqud wal fusukh. Disyaratkan untuk keabsahan tasarruf menggunakan harta itu adalah taklif. Dia sudah balik, berakal, dan rushd. Berarti 3 ya. Yang dimaksud dengan tasarruf di sini adalah menjalankan akad-akad dan membatalkannya. Ya. Berarti kalau dia ingin berakad, maka dia harus apa? Taklif dulu, ya, balik dan berakal. Yang ketiga ditambah ar-rusydu, yaitu punya kecerdasan dalam masalah tersebut, punya pemahaman dalam masalah tersebut. Ka'uqudil mu'awadat, seperti akad-akad mu'awadat. Mu'awadat ini akad-akad yang ada untung ruginya, ya, dan ada gantinya, seperti jual beli, mu'awadat, ya. Jadi kata-kata iwad, ganti, yaitu uang diganti dengan barang, itu mu'awadat namanya. Barter termasuk enggak? Termasuk, ya, termasuk mu'awadat. Wa hiya ma taqumu 'ala tabaduli bi qasdir ribhi wat tijarati. Dan itu adalah maksudnya tabadul, yaitu tukar menukar, bi qasdir ribh, dengan tujuan mendapatkan untung, wat tijarah, dan perdagangan. Wa yushtaratu li sihhati uqudil muawadat kal bai'i wal ijarati wa nahwi dzalika thalathata syurutin kama dzakara al muallif. Dan disyaratkan untuk keabsahan muawadat seperti jual beli, ya, ijarah, sewa menyewa, dan yang lainnya, itu 3 hal sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di sang muallif. Syaratul awal al-aql. Syarat yang awal adalah itu berakal. Fala yasihhu bai'ul majnun wala ijaratuhu wala kafalatuhu wala hibatuhu wala waqfuhu wa nahwu dzalik. Dan maka ketika disyaratkan akal itu berarti tidak tidak sah jual beli orang yang gila, ya, atau ada kurang-kurangnya lah gitu, ya, maka tidak sah. Seperti orang yang Down syndrome, kan dia telat, ya, dia memang akan dewasa tapi mungkin umur 30 bahkan 40 baru dewasa dia. Ya, Down syndrome tahu ya, mukanya sama semua sedunia, ya, ya. Iya, 1000 aja. Nah, 1000 aja, insyaallah. Itu enggak sah, ya, sampai dia dewasa, karena dia dianggap belum berakal. Dan juga sewa menyewanya, kafalahnya, hibahnya, dan wakafnya itu tidak boleh. Asy-syartus tsani, syarat yang kedua, al-bulugh. Fala yasihhu bai'us shaghir wala ijaratuhu wala kafalatuhu wala hibatuhu wa waqfuhu wa nahwu dzalik. Tidak sah jual belinya, sewa menyewanya, kafalahnya, hibahnya, wakafnya, dan yang lainnya. Lakin as-saghiru tasihhu muamalatuhu fi umurin. Akan tetapi anak kecil ini sah muamalahnya di dalam beberapa perkara. Ada yang sah, ada. Al-amrul awal, yang pertama adalah al-umuru al-yasirah, yaitu perkara-perkara yang remeh, ya, yang kecil. Allati jaral urfu ala tasamuh fiha, yaitu yang secara adat itu tasamuh, orang itu membiarkan, enggak apa-apa. Contoh apa? Beli bonbon, ya, beli coklat, itu dia. Maksudnya beli 1-2 biji, bukan 1 kardus gitu ya. Untuk untuk kulakan, enggak bisa. Misal dzalik law jalasa fid dukan wa ba'a washtara allati laysa fiha khatarun kama kani bai'il aghdiyah awil mawadid kitabiyah wa nahwi dzalik. Contohnya adalah anak-anak yang duduk di toko, lalu dia beli ya tempat makan, piring atau apalah, ya, atau makanannya begitu, atau alat-alat tulis, bolpen dan yang lainnya. Fahadza la ba'sa bihi wa tasihhu tasarrufatuhu. Maka ini tidak mengapa dan sah tasarrufatnya atau muamalahnya. Wa yadullu lidzalika anna Abu Darda radhiyallahu anhu ishtara min sabiyyin usfuran wa atlaqahu.
Dalilnya adalah Abu Darda radhiyallahu an, seorang sahabi, ya, beliau membeli ya seekor burung dari anak kecil lalu melepaskannya. Karena anak-anak biasa main burung ya, dapat burung di sawah buat main-main. Usfur ini burung kecil. Ya mungkin dia nemu burung kecil di sawah atau anaknya gitu buat main-main, ya. Lalu dibeli sama Abu Darda, mungkin 1 dirham, 2 dirham, lalu dilepaskan. Berarti sah ya, jual belinya sah, boleh. Al-amru tsani yang kedua, idza qasada imtihanuhu wa ikhtibaruhu likay yadfa'a ilayhi malahu fa idza kana lahu malun fa innahu kama qala Allah azza wa jalla. Masalah yang kedua adalah ketika diniatkan untuk mengetesnya, maka ini boleh. Ya, ada anak yatim, hartanya miliaran, ya, dan kan harus diserahkan. Nah, kapan menyerahkannya itu dites dulu, ya, nggak sembarangan. Ya, jadi dalam Islam ini syariatnya lengkap sekali, Pak. Ya, gimana bisa? Ya, misal kita punya saudara kecil, misalkan ayah kita nikah lagi sama istri muda, lalu ada anak satu masih kecil, ayah kita udah tua, meninggal. Dia dapat warisan nggak? Dapat. Karena dia masih kecil, maka warisannya kita pegang sebagai abang satu bapak, ya, atau abang kandung lah, nggak masalah. Jadi anaknya 2 misalkan, saya dan dia, saya pegang anak. Maka saya bertanggung jawab atas harta adik saya ini yang masih balita ini. Warisannya miliaran, masya Allah, sawitnya banyak, nah gitu ya kan. Maka itu juga harus kita bagi. Jadi PKS-nya, sawitnya itu per bulan itu untuk dia kita simpan itu. Kita simpan, kita hitung betul-betul, ya kan? Jangan sampai kita makan, nggak boleh. Karena barang siapa makan harta anak yatim seperti memasukkan dalam perutnya butunihim nar, ke dalam perutnya itu api neraka. Bahaya. Nah, ini banyak terjadi. Adiknya yang nggak tahu apa-apa, ya kan, dikuasai hartanya, dimakan seolah-olah itu nggak ada apa-apanya, padahal itu makan api neraka. Ini banyak terjadi. Sahih, ya. Ada yang ngadu ke saya, saudaranya menguasai sawitnya, menguasai ininya, nggak mau dibagilah karena ini karena itu, dia anak tertua lah, ada. Padahal itu memakan ya api neraka ke dalam perut. Nah, ketika nanti kita mau menyerahkan kepada adik kita yang kecil ini, dewasa dia, umur 15 misalkan, kita harus ngetes dulu. Gak boleh kita, adik, ini ATM, pegang, ini uang adik nih, kalau mau jajan tusuk aja ke ATM misalkan gitu, atau kasih M-banking tinggal pencet-pencet, ya kan, belanja ke Shopee. Gak boleh, ya, harus dites matematika atau apalah ya. Nah, kalau di sini ngetesnya apa? Kasih duit dia, nih abang kasih 100.000 dulu. Buat apa dia coba? Langsung lari dia beli bonbon 100.000. Ini jangan, berarti belum bisa ini. Ya. Kalau dia 100.000, jajankan dulu 10.000 satu hari, besok 20.000 sampai 10 hari. Oh, paten nih berarti. Anak ini berarti tahu cara menggunakan uang. Tes lagi, Dek. Ini uang, Dek, kalau kita jajan terus habis, Dek. Harus kita putar. Caranya gimana? Dagang. Kalau dagang caranya gimana? Modal. Pulahkan barang lalu dijual, itu dapat untung, Dek. Oh gitu bang, oke, ini abang kasih 1 juta ya. Adik mau dagang apa terserah. Oh siap. Beli dia misalkan apalah barang-barang, ya kan, entah jualan online, entah apa, kayak beli madu, jual madu. Beli kambing misalkan, ternak kambing. Oh paten, bisa dia. Udah nih, adik uang ini banyak sebenarnya. Nih tengok nih di ATM ada 10M nih, Dek. Nah ini pakai, maksudnya dipegang dah ya. Abang sudah nggak bertanggung jawab lagi, ini tanggung jawab adik, karena adik sudah dewasa, udah paham, ya bang, siap bang, ya gitu, dah bisa. Nah gitu dia. Jadi tasarrufnya itu ketika kita menyerahkannya itu boleh tasarruf ketika kita ikhtibar, ya. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa batul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak-anak yatim itu ketika dia sudah menginjak usia nikah. Berarti usia balik, ya kan? Usia balik, udah tahu nikah dia. Ini pun belum kita kasih karena
belum tentu tahu nikah tahu duit ya kan. Belum tentu ya kan, tahu nikah tapi nggak tahu ngurus duit bisa ya. Itu dia. Uji dia dulu. Fa in anastum minhum rusdan, kalau dia sudah rusd maka kasih harta mereka. Habis waktu ya. Baik. Mungkin insya Allah kita lanjut bulan depan insya Allah. Tapi udah Syawal ya insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.